Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur hari ini bersama-sama diberikan kesempatan untuk menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan dalam persekutuan doa. Mari bersama-sama kita mengawali persekutuan doa kita dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan tentang berkat kemurahan Tuhan. Kiranya pujian ini terus menguatkan kita dan bersama-sama kita akan menyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan betapa luar biasanya berkah dan kasih Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami sungguh merasakan akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Tuhan. Melalui pujian yang kami naikkan, kami kembali diingatkan akan kasih dan kemurahan yang begitu luar biasa yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu. Dan bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memimpin kami. Diberikan hikmat sehingga kami mengerti firman-Mu. Dan kami rindu melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kisah Hizkia di dalam bacaan kita pada hari ini. Di dalam Yesaya pasal yang ke-39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, di sana dikisahkan tentang Raja Hizkia yang pada waktu itu dia sudah mengalami kesembuhan dari sakitnya. Ketika kita membaca di dalam pasal sebelumnya, kita akan melihat dan mendapati bahwa sebelumnya Hizkia itu sakit, tetapi ternyata sudah disembuhkan oleh Tuhan. Masuk di pasal yang ke-39 ini, Hizkia sudah mengalami kesembuhan dan dia dapat kembali beraktivitas menjalankan roda pemerintahannya dengan baik. Suatu hari dia kedatangan seorang utusan dari Babel. Dan ketika utusan dari Babel ini datang, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ternyata Hizkia memperlihatkan semua harta bendanya kepada para utusan Babel. Segala sesuatu yang dia punya, di dalam bacaan ini dikatakan bahwa Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka gedung harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Hizkia rupanya memperlihatkan semua yang dimilikinya ini kepada para utusan Babel dengan tujuan supaya dia dipuji
dan itu menjadi sarana untuk dia menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki. Hizkia lupa akan hidup yang sudah dia jalani. Dia pernah sakit dan kemudian disembuhkan. Itu bukan karena hartanya dia yang bisa menyembuhkannya. Ketika dia sakit dan disembuhkan, itu adalah Tuhan yang sudah menyembuhkannya. Rupanya di dalam bagian ini, Hizkia lupa akan karya Tuhan. Hizkia lupa akan kesetiaan Tuhan terhadap Hizkia yang sudah rela dan mau menyembuhkan Hizkia yang sedang sakit. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kita mungkin berpikir bahwa Hizkia ini adalah seorang yang sangat sombong. Dia memperlihatkan semua yang dia miliki kepada para utusan Babel. Dan pada waktu itu ketika dia memperlihatkan semua harta bendanya ke utusan Babel, dia sangat bangga dan dia sangat senang karena dia merasa bahwa apa yang dia miliki dengan harta bendanya itu adalah hasil jerih lelahnya. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia punya sebenarnya itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah Tuhan yang memberikan supaya dia bisa gunakan dengan baik untuk keperluan kerajaannya. Tetapi justru yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia menyombongkan diri dan dia memamerkan semua harta benda yang dia miliki. Sehingga di dalam ayat yang ketiga, datanglah seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya dan kemudian bertanya kepada Hizkia, apa yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Hizkia katakan mereka datang dari negeri jauh, dari Babel. Dan kemudian Yesaya bertanya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Hizkia menjawab, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Bapak Ibu, dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia, Yesaya menegur Hizkia. Yesaya katakan, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Yesaya memperingatkan Hizkia supaya Hizkia tidak menyombongkan diri. Karena segala sesuatu yang dia punya, ada saatnya nanti semuanya akan habis, akan lenyap, karena semuanya akan diangkut ke Babel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar apa yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita di dunia ini. Harta benda, kekayaan, kesehatan kita mungkin, cantik atau tampan kita mungkin, atau hal-hal yang lainnya yang kita punya dan kemudian itu menjadi kebanggaan kita. Mari belajar dari Hizkia bahwa semuanya itu akan lenyap dan semuanya itu tidak akan bisa kita pertahankan. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Tuhan tidak ingin kita menyombongkan diri dengan apapun yang kita punya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menyombongkan diri dengan segala sesuatu yang kita miliki. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan, bukan kepunyaan kita. Kita ini hanya dititipin. Kita ini hanya diberikan hak untuk kita bisa mengelola semuanya. Dan segala sesuatunya kita harus menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah Hizkia mengingatkan kita. Apapun yang kita punya, kekuatan kita mungkin, kepintaran kita mungkin, segala sesuatu yang kita punya yang hari ini ada, yang kita miliki, ingatlah bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahwa kita ada hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita semuanya juga karena Tuhan. Sehingga yang harus kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukan, kita akan ucapkan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan
untuk segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Kami menyadari bahwa semuanya adalah pemberian-Mu. Biarlah ini menjadikan kita semakin hari semakin menyadari bahwa hidup ini bergantung hanya kepada Tuhan. Mari kita ingat, apapun yang kita miliki, semuanya dari Tuhan. Apapun yang hari ini kita pegang, apapun hari ini yang ada dalam kehidupan kita, semua karena berkat kemurahan Tuhan semata. Mari kita tidak menyombongkan diri seperti Hizkia, yang dia merasa bahwa semua yang dia miliki adalah punyanya dia. Dia lupa akan kesehatan yang Tuhan beri. Dia juga lupa akan segala sesuatu di kerajaannya yang Tuhan beri. Dia tahu bahwa itu semuanya dia merasa karena dia yang punya. Sehingga teguran demi teguran dia terima. Dan pada akhirnya Yesaya mengingatkan bahwa semuanya itu akan lenyap dan akan diangkut ke Babel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, belajar dari kisah ini. Mari kita hati-hati dengan hidup kita ini. Mari kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk berterima kasih kepada Dia yang sudah memberikannya. Kiranya Tuhan menolong kita hari lepas hari, kita menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang yang menyombongkan diri. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak ada yang bisa kami banggakan di dunia ini di dalam hidup kami. Segala sesuatu yang kami punya adalah pemberian Tuhan semata, dan segala sesuatu yang kami bisa kerjakan itu semua juga dari Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus menolong kami hari lepas hari untuk kami betul-betul mengelola hidup ini dengan baik, dengan tetap hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, mampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bersama-sama kami juga akan menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang mendengar dan Tuhan juga Engkau yang akan menjawabnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan dan saya akan memandunya. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sampai hari ini masih mengalami kelemahan tubuh ataupun dalam proses kesembuhan. Mari bersama-sama kita doakan supaya mereka semuanya tetap dalam penyertaan Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu yang sampai hari ini masih lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Chandra Surya, untuk Ibu Suprapti. Kami juga berdoa untuk Bapak Heri Cahyanto, untuk Ibu Isa, untuk Ibu Arimandang, Bapak Iswahyudi, Ibu Herti, dan Bapak Edi Suhartono, Jemaat Pos PI Donomulyo. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan. Biarlah hari-hari boleh dijalaninya dengan baik bersama dengan Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat Tuhan yang sedang sakit. Keluarga yang boleh dengan setia ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang memberikan kesabaran, Tuhan juga yang memberikan kemurahan hati untuk bisa menjaga, merawat, serta menemani akan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini dengan kasih yang daripada Engkau. Biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah tubuh dan juga bagi jemaat yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, hanya kepada Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Kiranya kita mengingat mereka semuanya di dalam doa. Dan kita juga akan terus memohon kepada Tuhan supaya jemaat yang sudah lanjut usia juga akan terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk Bapak Ibu Isa,
untuk Bapak Ibu Winarto, Bapak Ibu Heri Cahyanto. Kami berdoa untuk Bapak Adi Wikartono, berdoa juga untuk Ibu Maria, berdoa untuk Ibu Paulus Suryatika, untuk Ibu Suratman, untuk Bapak dan Ibu Arimandang. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Edi. Kami juga berdoa untuk yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan, Kau yang memberkati mereka. Tuhan, Kau yang menolong mereka. Tuhan juga yang akan menjaga, melindungi keseharian mereka. Walaupun mereka sudah usia lanjut, kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus memberikan kekuatan. Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka semuanya. Bersama-sama dengan keluarga yang ada bersama-sama dengan mereka juga akan terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia menjadi berkat bagi masing-masing keluarga. Kesehatan, kekuatan, sukacita. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami tahu, Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Walaupun secara fisik lemah, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami membawa jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia hanya kepada Engkau. Penyertaan Tuhan sempurna bagi mereka semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang hamil. Kita doakan supaya dalam masa-masa kehamilan Tuhan menyertai, dan Tuhan juga akan terus menolong ibu yang mengandung dan bayi yang dikandungnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Intan, istri daripada Bapak Eldo, dan Ibu Rizda, istri daripada Bapak Hendra. Dalam masa kehamilannya kiranya Tuhan Kau yang memimpin, menyertai, menjaga, melindungi ibu yang mengandung dan bayi yang dikandung, hingga pada saatnya nanti melahirkan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari yang dijalani boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan terus memimpin mereka. Anak bagi kehidupan mereka biarlah menambahkan sukacita bagi kehidupan masing-masing keluarga. Dan para orang tua juga akan terus diberikan hikmat untuk menjadi orang tua yang bisa membawa setiap anak-anak hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Ibu Intan dan Ibu Rizda hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita berdoa untuk pergumulan masing-masing jemaat. Kita doakan masing-masing jemaat dalam pergumulan masing-masing supaya mereka akan terus diberikan jalan keluar oleh Tuhan, dan di tengah-tengah kesulitan hidup yang ada, mereka juga akan terus menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu dalam pergumulan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang menolong dan memimpin mereka. Engkau yang membukakan jalan keluar, dan Engkau juga yang mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan anak, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan apapun yang Tuhan titipkan. Biarlah semuanya dijalani bersama dengan Engkau dan dengan penuh sukacita. Kami percaya melalui kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, Tuhan mengajar kepada setiap kami untuk kami terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan setiap jemaat-Mu melewati hari-hari dengan tetap melihat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari kita bersama-sama berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan yang melayani, baik yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kita doakan semuanya boleh bergandeng tangan memajukan akan pekerjaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani, baik majelis dan hamba Tuhan yang ada di Lawang maupun yang ada di Pos PI Donomulyo. Kami berdoa untuk Bapak Santoso, Bapak Joni, Bapak Denny, Ibu Imelda, Ibu Sinta. Kami juga berdoa untuk Ibu Intan, berdoa untuk Saudara Stephen, berdoa juga untuk Saudari Priska, untuk Ibu Hira. Kiranya Tuhan Kau yang menolong mereka semuanya,
diberkati oleh Tuhan dalam keluarga masing-masing, dalam pekerjaan maupun dalam setiap pergumulan. Engkau hadir dalam kehidupan setiap majelis Tuhan, dan biarlah mereka semuanya juga akan terus dipimpin dalam mereka melayani Tuhan. Diberikan kesatuan hati dan sukacita, sehingga mereka juga mampu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Romli, Ibu Rahayu, berdoa juga untuk Pak Stefanus, juga untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kami, bersama-sama kami diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani dengan baik, dan kami juga bersama-sama bergandeng tangan dengan majelis untuk memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami terus memohon Tuhan Kau yang menyempurnakan. Kiranya kami semuanya akan terus diingatkan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa majelis dan hamba Tuhan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk pelayanan di Sekolah Pelita Kasih maupun di Pos PI. Kiranya Tuhan yang menolong lembaga pendidikan dan pos pelayanan pekabaran Injil ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Sekolah Pelita Kasih, sekolah yang Tuhan boleh titipkan untuk kami kerjakan di tempat ini. Biarlah lembaga pendidikan yang ada ini menjadi sarana kami untuk kami bisa melayani setiap anak-anak, dan kehadiran para guru-guru bisa menjadi berkat bagi mereka semuanya. Walaupun masih dalam masa pandemi, biarlah kehadiran semua yang ada di sekolah bisa menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak yang Tuhan titipkan di sekolah ini, mereka semuanya juga mendapatkan berkat, baik berkat firman Tuhan maupun berkat ilmu pengetahuan. Kerjasama dengan para orang tua wali murid, kiranya Tuhan Kau yang memimpin, dan biarlah bersama-sama kami bergandeng tangan memajukan akan lembaga pendidikan yang ada ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di yayasan, memberkati koordinator sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan seluruh staf karyawan. Biarlah bersama-sama diberikan hati yang sungguh-sungguh melayani untuk kebaikan Tuhan melalui lembaga pendidikan yang ada. Biaya operasional setiap bulannya kiranya Tuhan juga yang mencukupkan. Terima kasih untuk penerimaan siswa baru yang Tuhan juga berkarya. Engkau sudah mengirimkan setiap anak-anak untuk kami bina dan kami didik di tahun ajaran yang baru. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan juga akan terus memberkati dalam rencana-rencana ke depan untuk perkembangan daripada sekolah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Sekolah Pelita Kasih hanya kepada Tuhan. Berdoa juga untuk Pos PI Donomulyo. Kiranya Pos PI ini juga boleh berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati penginjil Stefanus dan keluarga yang melayani di tempat sana. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Kehadirannya menjadi berkat bagi orang-orang Donomulyo dan sekitarnya. Kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan izinkan dialami, biarlah menjadikan jemaat yang ada di Pos PI semakin hari semakin hidup mengandalkan Tuhan. Pergumulan-pergumulan di gereja kiranya Tuhan juga memimpin. Kerinduannya untuk mempunyai tempat ibadah yang permanen, Tuhan Kau yang mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan juga Engkau yang akan memberikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berikutnya mari bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan negeri kita supaya terus dipulihkan oleh Tuhan dan terlepas dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kita juga terus berdoa untuk para medis yang berjuang, kiranya Tuhan yang akan terus menolong sehingga negeri kita ini semakin hari semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang akan terus menolong dalam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, supaya negeri kami Tuhan Kau yang akan terus pulihkan dari berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Memberikan hikmat buat pemimpin negara kami, memberikan hikmat bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Biarlah semuanya boleh bergandeng tangan untuk memajukan akan negeri kami yang tercinta ini. Memberkati juga untuk para medis dalam perjuangannya melawan virus corona. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menjaga, melindungi mereka semuanya.
Berdoa untuk para pasien, biarlah semuanya juga boleh disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semua sebagai bagian dari warga negara ini, kami menjadi warga negara yang baik, bisa mengikuti setiap peraturan yang ada, dan kami juga bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Pemulihan daripada negeri ini sekali lagi Tuhan kami serahkan hanya kepada Engkau. Dan biarlah kehadiran kami setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami terus hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pokok doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya kita terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar, dan tepat pada waktunya Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari kita mengakhiri akan persekutuan doa kita hari ini dengan kita mengarahkan setiap hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita meninggalkan tempat kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, dan kita juga terus menjadi orang-orang yang setia kepada Dia selamanya, mulai hari ini dan sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya Tuhan yang akan terus menolong Bapak Ibu semua yang ada di tempat masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jalani hidup dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi